1 menit saja, tapi ini terkait dengan agenda kita hari ini. Sebenarnya selain dari tentang haji juga ada isu-isu aktual, Pak Ketua, dalam undangan begitu. Dan tadi isu aktual itu diantaranya tadi disampaikan oleh Pak Aswani, Prof. Karena saya dapat surat dari Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia yang intinya memohon agar bos madrasah bisa dicairkan. Tadi sudah disampaikan, tapi belum dijawab. Pak, itu saja. Terima kasih. Boleh kami jawab? Ya, silakan, Pak. Betul, Pak. Saya tadi tidak menjawab karena itu saya konsentrasi haji. Tapi nggak apa-apa, Bapak. Jadi begini, di mana-mana harus ada lobby, Pak. Dan saya sangat beruntung karena pernah bertetanggaan lama. Sebelum Pak Menteri memberikan jawaban, kami ingin menjelaskan, Pak Menteri dan juga para anggota, setelah kita RDPU yang dipimpin oleh Bu Seli waktu itu, kita rapat di pimpinan dan Kapoksi menyikapi tuntutan masyarakat khususnya mengenai kepentingan dana BOS. Waktu itu diambil kesimpulan caranya dengan lobby, bukan dengan formal. Formalitas punya sejarah di Komisi 8, bahkan kita membentuk panja, hasilnya tidak ada. Pada saat itu kita memanggil Sekjen, kemudian Karo Ren, kira-kira dari efisiensi yang 12 triliun, 3 itu sebetulnya yang bisa dipotong berapa? Setelah diurai itu ada sekitar 5,2 triliun. 5,2 ya. 5,2 triliun yang bisa diefisiensi. Masih kurang dari 12 sekian. Ternyata kalau itu diambil lagi yang 6 sekian triliun akan terpotong termasuk dana BOS, kemudian BLU, BNPB, PNBP itu terkena. Karena ini kita sudah masuk ke satuan 3 melihat tidak ada lagi unsur yang harus diambil, dipotong, maka kita membuat kesimpulan supaya Menteri Agama melakukan lobby kepada pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Kalau gagal baru ke Presiden. Sementara pimpinan bertugas meyakinkan pimpinan DPR supaya langkah ini didukung. Secara resmi, pemerintah atau Menteri Agama belum melaporkan hasilnya ke Komisi 8. Yang kami dapat informasi tidak resmi dari pimpinan DPR itu disetujui. Dana BOS dikembalikan. Dan kita tidak tahu yang disetujui itu apakah 12,3 triliun atau berapa. Sebutannya informasi non formal informasinya itu malah dari Pak Wahid nih informasinya. Akan kembali tapi masuknya bertahap. Kita konfirmasi ke pimpinan DPR tidak bertahap, akan masuk sekaligus sebagai pagu untuk mengembalikan hak-hak madrasah pesantren maupun sebagian dari BLU-nya kampus. Nah, perkembangan inilah sebetulnya yang kita tunggu karena tuntutan bukan saja yang beraudiensi sebetulnya, bukan hanya yang beraudiensi, tetapi ada lewat surat-surat, ada lewat perorangan, dan bahkan kita waktu itu menyampaikan ke Sekjen, Pak Prof. Kamar,
tolong disampaikan ke Menteri Keuangan kalau tidak didengar aspirasi ini, Komisi 8 akan membuka kesempatan demo-demo bagi yang berkepentingan. Sudah sampai begitu, Pak Hidayat Nur Wahid. Waktu itu kesimpulannya, saya mendapat kabar bahwa ancaman kita ini disampaikan juga ke Menteri Keuangan waktu itu. Saya tidak tahu siapa yang menyampaikan, Pak Sekjen apa Pak Dirjen? Dirjen menyampaikan. Sekretaris Menteri Keuangan. Itulah yang disebutkan dengan pendekatan lobby itu, Pak Menteri. Kami masih menutup atau peluang atau memberi ruang bagi guru-guru untuk melakukan demo karena kami menjanjikan bahwa ini diurus. Kami meyakinkan mereka ini lagi kita perjuangkan. Tapi kalau tidak bisa diperjuangkan, kita didesak, ya mungkin ruang demo bisa terbuka. Tapi kami yakin dengan kesempatan lobby ini cukup jalan terbaik dan mudah-mudahan informasi ini, tapi jangan janji lagi nih Pak Menteri. Ini Ramadan nih sudah menghadapi Lebaran, harus ada kesempatan. Kalaupun tidak semua ya ada. Kemudian sebelum Pak Menteri menjawab mengenai Undang-Undang Haji, begitu Pak Wahid tadi. Pak Menteri sudah sampaikan, pokoknya urusan haji ini nggak bisa lepas dari Menteri Agama. Kalaupun pada akhirnya nanti, kalau sekarang BP Haji ini supporting, tapi kalau ada kebalikan undang-undang, nanti Menteri Agama menjadi supporting nih. Supporting KUA, Majelis Taklim, Majelis Ulama, ormas-ormas gitu loh. Pak Daniel, kalau tidak baik-baik juga sama Menteri Agama, nanti supporting ini nggak jalan. Gitu. Tapi terserah Pak Singgi. Ini karena Pak Singgi ketua panjanya ini, artinya supaya Pak Singgi dengarkan ini gitu, Pak Singgi, bagaimana caranya nanti. Nah, ini ketua panja Pak Menteri, Pak Singgi ini ketua panja perubahan Undang-Undang 8 2019, sementara Pak Abidin Fikri perubahan Undang-Undang Pengelola Keuangan Haji. Saya nggak tahu nih pendekatannya Pak Fadlul sama Pak Abidin Fikri, nggak tahu. Pokoknya beliau ingin hak menentukan besaran setoran awal. Wah, jadi keputusan setoran awal ada di BPKH gitu. Pak Ibu Seli itu senyum-senyum mendengarnya yang itu. Ya itu kira-kira Pak Menteri, kami persilakan. Pertanyaannya Pak Nur Wahid sama Pak Asweni tadi. Nambahin dikit ya? Yang itu. Kita perpanjang dulu, enggak, belum, masih 10 menit lagi. Ya silakan Pak. Pak Menteri, masalah jawaban BOS itu di saat Pak Menteri ada buka puasa bersama dengan Bu Menteri Keuangan, dengan Dubes Arab Saudi. Nah disitulah momen itu Pak Menteri mengajak Pak Dirjen Pendis. Pak Dirjen Pendis ketemu yang Sekretaris Menteri Keuangan. Prinsip Sekretaris Menteri Keuangan bersedia tapi minta bertahap. Ya, ini yang kami terima seperti itu. Jadi kami mohon apakah Pak Dirjen Pendis sudah laporan Pak Menteri atau belum? Tapi informasi yang kami terima seperti itu. Terima kasih. Persilakan Pak Menteri. Dalam ilmu psikologis massa Pak ya, jadi kadang-kadang lobby itu juga tidak mesti harus kita expose ya, tetapi endingnya, finalnya, hasilnya yang kita itu lebih penting ya. Pada malam itu bukan hanya malam itu saja, karena Bu Sri Mulyani juga kemarin kita undang ke Istiqlal ceramah, kemudian juga buka puasa. Jadi hampir setiap hari kami ketemu Bapak. Dan sayalah yang mungkin memberi masukan pertama bahwa setelah kami melakukan studi yang sangat mendalam sistem penganggaran di kementerian kami, ternyata banyak hal yang perlu kita lakukan. Efisiensi, mungkin bukan efisiensi, tapi relokasi anggaran lah.
banyak sekali kepentingan kita yang lain, tapi kok itu masuknya ke misalnya penerbangan, ya, ke transportasi dan seterusnya. Dan akhirnya kami rapat dengan para eselon 1 Kementerian Keuangan dengan meminjam sistemnya beliau untuk menyisir anggaran-anggaran mana yang paling efektif untuk bisa kita lakukan di Kementerian Agama. Jadi sistemnya Kementerian Keuangan itu mungkin kementerian pertama yang dapat adalah kami dari Kementerian Agama, bahkan diantar oleh Pak Sekjen dan Wakil Menteri Keuangan datang di kantor kami, Pak, ya. Nah, saya yakinkan kepada Ibu Sri Mulyani bahwa apa yang kami usulkan ini sudah melalui penelitian saya. Percayalah bahwa ini tidak usah dianalisis lagi. Ya, saya tidak takut masalah demonya segala macam, tetapi ini sangat real dibutuhkan oleh Kementerian Agama, ya. Setelah saya menceritakan banyak hal, dan pada akhirnya kesimpulannya bahwa insya Allah Pak, tolong segera majukan secepat mungkin. Hadir Pak Sekjen Kementerian Keuangan, hadir Pak Dirjen kami pada waktu itu, berapa yang perlu kita lakukan efisiensi. Bahkan bukan hanya itu Pak, yang kami lobby, saya juga memperdengarkan keluhan kami kepada beliau. Ya, betapa perlunya keadilan ini ditegakkan. Pertama, saya juga mengeluhkan tentang madrasah Bapak Ibu. Ya, saya agak emosional di sini. 42.000 pondok pesantren di bawah Kementerian Agama yang mengelola berapa madrasah kita semuanya itu. Iya, sekitar 20.000 lebih madrasah, Pak. 90% sekolah Kementerian Agama itu adalah swasta. Di seberang jalan itu ada sebuah sekolah yang namanya sekolah negeri, tanahnya dibelikan oleh negara, bangunannya dibangunkan oleh negara, gurunya diangkatkan oleh negara, bahkan sampai pada tata usahanya cleaning service kan dipegawai negerikan oleh negara, perpustakaannya dibelikan oleh negara, sampai kepada touchable seperti ini juga dihadirkan oleh negara. Kemudian juga renovasinya juga oleh negara, kemudian biaya operasionalnya oleh negara. Sementara di seberang jalan di situ ada namanya madrasah, nempel di dinding masjid, ya, gurunya diajar oleh kiainya sendiri, guru bantunya hanya 100.000 per bulan. Sementara di sebelah itu adalah 4.500.000 per bulan, dan itu pun juga sering demo untuk minta tunjangan macam-macam. Yang gaji 100.000 nggak pernah demo. Dengan tekun mereka mengajar anak itu. Perpustakaannya nggak ada, laboratoriumnya nggak ada, ya, cleaning service-nya apalagi. Sama-sama anak bangsa. Nah, 90% sekolah di Kementerian Agama itu adalah sekolah swasta. Yang di samping kanan ini adalah negeri. Ini anak bangsa juga. Siapa tahu neneknya para santri ini lebih banyak terbaring di Taman Makam Pahlawan daripada mereka-mereka yang di sana. Jadi sekian puluh tahun Republik ini, madrasah diperlakukan seperti ini. Ini kalau dipotong lagi 12 triliun, apa artinya, Bu? Ya, jadi dia tersentuh. Kami menyampaikan ini. Jadi saya minta bukan hanya ini, bahkan kalau perlu apa yang ada sekarang ditambahin untuk memberikan subsidi terhadap sekolah ini. Ya. Jangan ada pendaliman sesama anak bangsa. Jadi saya sampaikan seperti itu, dan alhamdulillah beliau seorang pendengar aktif. Maka itu cepat deh suratnya Pak Nasir masuk. Besok rapat dengan Pak Sekjen Bapak. Hasilnya seperti apa? Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama. Dan kami juga mohon kepada Komisi 8 Bapak, dengan caranya di sini kan ada fraksinya. Mohon nanti ada undang-undang Sikdiknas ya, akan diperbaiki ya. Bagaimana supaya anak bangsa yang namanya siswa-siswa madrasah ini diperlakukan secara adil di negerinya sendiri. Ya. Masih banyak loh Pak guru madrasah kami digaji 100.000 per bulan. 100.000, 200.000 per bulan. Di seberang jalan situ gajinya sudah 4.500.000.
suami istri guru di situ sudah pakai mobil Bapak Ibu. Padahal di seberang jalan ini sepeda pun juga enggak ada. Padahal kontribusinya terhadap negara, dia jadi imam, dia jadi pegawai masyarakat, tokoh masyarakat, mubalik dan seterusnya. Ya, malah justru lebih laku di masyarakat adalah alumni madrasah itu daripada di seberang. Dan insya Allah mudah-mudahan yang berkeringat untuk mengurus negara ini adalah anak-anak madrasah. Dan kita lihat misalnya, kami kaget juga, ITB Bapak tahun 2022, sarjana teladan itu adalah hafal Quran 30 juz di jurusan fisika. Di UGM juga sarjana teladan dokternya itu alumni madrasah 30 juz. Jadi ada keajaiban meskipun tadi itu seperti kandang ayam, tetapi bisa melahirkan kumlot-kumlot di perguruan tinggi terkemuka. Apalagi kalau diberikan fasilitas seperti itu, pasti berkah di situ. Nah, kami mohon kepada Bapak Ibu, jadi ini tanggung jawab kita semuanya. Bagaimana anak negeri, anak bangsa yang sama-sama berjuang untuk merdeka ini diperlakukan seperti itu, janganlah. Ya, banyak bantuan-bantuan, misalnya modernisasi sekolah Bapak Ibu. Adanya ke Ristek Dikti dan Dikdasmen. Mana giliran kami Kementerian Agama dapat ya percobaan dulu di sekolah umum. Nah, jadi apakah maksudnya nanti ini seperti apa, Allahu alam. Tetapi kami salut bahwa ulama kita, ustadz-ustadz kita itu tidak pernah mengeluh. Dan kita sangat bersyukur, berterima kasih Pak Prabowo ini punya concern dalam hal ini sehingga mendirikan sekolah sekolah rakyat, dan mudah-mudahan terjangkau pesantren. Jangan-jangan nanti bukan pondok pesantren juga dilibatkan, aslinya kembali harus jadi penonton lagi dengan lembaga baru. Nah, janganlah kiranya madrasah jadi penonton di negerinya sendiri, padahal mereka juga berkeringat untuk melayani masyarakat. Terima kasih. Baik, kami ingin Pak Menteri berkonsentrasi revisi Undang-Undang Sisdiknas yang mulai berkembang pembahasan di sana. Madrasah akan masuk ke Kementerian Dikdasmen. Kalau madrasah berada di sana, maka ruhnya mungkin tidak ketemu, tapi gedungnya mungkin ketemu, yang kita tangiskan tadi itu. Maka bentuk madrasah yang dimaksudkan di Kementerian Agama sudah berubah ketika di sana. Yang Bapak maksudkan tadi itu moral yang kuat, hafal Al-Quran, bisa menjadi lulus di ITB, mungkin saja sudah akan berubah. Maka Pak Menteri harus terus berkoordinasi dengan menteri terkait. Kami nanti di sini akan berkoordinasi. Bukan menyelesaikan gedung, bukan menyelesaikan honor, tetapi ruhnya itu tidak boleh hilang. Kalau itu hilang, wah kita semakin banyak nih terpotong dari Kementerian Agama. Haji udah hilang, tiba-tiba madrasah hilang. Terus tinggal apa nih sama kita ini? Tinggal agama. Kata almarhum Gus Dur, yang tidak ada urusan di Kementerian Agama, tinggal agama yang tidak ada, yang lain ada semua gitu. Nah, tinggal itu yang ada. Lagi kerja apa kita ini kalau begitu? Ya mohon maaf Pak, jadi kita Kementerian Agama itu semakin ramping Pak sekarang. Artinya Dirjen Peradilan Agama sudah pindah ke Mahkamah Agung Bapak. Sehingga yang terjadi apa ya? Sudah tidak ada pembinaan pranikahnya yang intensif, pokoknya cerai-cerai lah gitu ya. Nah, Bukan, padahal Pak. di Kementerian Agama dulu Bukan sebelum cerai-cerai. ada kan ayatnya kan, waktu hakam min ahliha, hadirkanlah hakam juru damai sebelum langsung ketuk palu. Nah, jadi jangan sampai nanti angka perceraian semakin kencang loh Pak. Ya, yang kedua juga Litbang sudah masuk BRIN. Eselon 1 kita hilang. Yang ketiga, kita juga jaminan produk halal sudah mandiri. Ya, kemudian juga Basnas sudah pakai lambang Garuda kan.
Ya. Nah, kemudian juga BWI sudah pakai lambang Garuda tahun itu. Nah, kemudian juga sebetulnya pendidikan, Bapak, pendidikan yang basisnya umum itu diakreditasi oleh Dikdasmen. UIN itu yang fakultas umum ke Dikdasmen. Iya, Pak. Nah, kemudian juga sebentar lagi PPH. Nah, jadi yang dikelola Kementerian Agama hanya kebimasan, Pak. Nah, jangan-jangan kebimnasan itu udah titip ke gubernur juga. Udah Kementerian Agama mana fungsinya? Jadi Pimpinan. padahal kalau kita baca ini, Pak, kalau kita baca sejarahnya Kementerian Agama oleh Pak Rashidi, kehadiran Kementerian Agama itu adalah jembatan yang menjembatani Piagam Jakarta dengan Pancasila. Nah itu, Pak. Jangan diragukan kami tidak ikhlas, ikhlas beramal, Bapak. Nah, tapi yang penting buat kita adalah Kalau ini tidak urusan ikhlas, Pak, harus diyakinkan. Jangan menyerah kalau ini, Pak. Nah, hilang nih. Kita perpanjang dulu 30 menit. Ya, Apa Pak Kiai Maman apa? ya enggak. Jadi justru persoalannya itu di slogan itu, ikhlas beramal. Jadi sebaiknya Bapak ganti aja tuh Pak, ikhlas beramal. Karena kita melihat sebenarnya positioning Kementerian Agama itu udah jelas pasti dan tidak mungkin dibubarkan. Soal perampingan itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada harapan besar Kementerian Agama. Kritik kepada Kementerian Agama itu cuma dua, tidak mau atau tidak mampu. Jadi banyak sekali ketidakmampuan teman-teman di Kementerian Agama untuk mengelola bidang-bidang itu. Atau saya lihat, saya pernah WA ke Sekjen, saya bilang Pak Sekjen, dengan komposisi menteri dan Pak Sekjen beberapa dirjen, ini komposisi terbaik yang saya lihat. Tapi persoalannya bahwa Pak, mau nggak Kementerian Agama berubah? Nah, inilah sebenarnya tantangan bagi kita. Seperti itu. Saya pernah mengkritik di awal saya periode di DPR bagaimana nganggap Kementerian Agama bisa berubah. Wong tempat parkirnya jajah macet, lalu gedung yang masih keramik temboknya itu Kementerian Agama. Nah, artinya Bapak, Komisi 8 punya komitmen besar untuk menjadikan Kementerian Agama ini lebih eksis dan melahirkan prestasi. Sehingga cara beragama kita betul-betul harus tadayun ala makna la tadayun al harf. Beragama secara substansional, tidak simbolik. Nah, oleh sebab itu sekali lagi Pak Ketua Komisi, saya harap isu-isu besar seperti begitu rampingnya kita dan sebagainya, tapi persoalan Kementerian Agama ini akan menjadi persoalan yang sangat-sangat substansional dan akan dibutuhkan. Yakinkan itu dengan prestasi dan SDM yang berkualitas dari Kementerian Agama. Kita Komisi 8 akan selalu mendukung Kementerian Agama. Asal slogannya diganti bukan ikhlas beramal, tetapi justru harus berkualitas, beramal yang berkualitas. Terima kasih. Baik Pak Kiai Maman. Ya, nanti kita cobalah kalau disepakati ya siap berjuang lah slogannya. Ya, nyenggol-nyenggol Bu Seli lah. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Darab kesimpulan saya bacakan. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 serta isu-isu aktual, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Komisi 8 DPR RI mendesak Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji untuk saling berkoordinasi dalam menyiapkan mitigasi risiko agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 2. Komisi 8 DPR RI mendesak Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pelaksana
Badan Pengelola Keuangan Haji untuk menindaklanjuti masukan dan pandangan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI antara lain. A. Mempertimbangkan pentingnya aspek keadilan dan transparansi dalam menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (BP) atau biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji mengingat adanya perbedaan angka yang signifikan dalam penetapan BP di setiap embarkasi. B. Mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap KBIHU agar dapat melakukan bimbingan dan pendampingan jemaah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Memastikan proses pelunasan BP dapat diikuti oleh para jemaah haji yang berhak berangkat sehingga tidak terjadi sisa kuota yang tidak termanfaatkan. D. Mematangkan skema murur dan tanazul serta secara hati-hati dalam rangka memastikan bahwa jemaah haji bisa terlayani dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru. E. Membuat definisi yang jelas mengenai standar istita'ah kesehatan agar tidak ada pembatasan jamaah berdasarkan usia tertentu. F. Mengoptimalkan pelaksanaan manasik haji untuk meningkatkan pemahaman jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. G. Meminta pelayanan penerbangan haji tahun 2025 benar-benar memperhatikan aspek ketepatan waktu, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jamaah haji. H. Memastikan ketersediaan perlengkapan jamaah haji yang memadai dan kualitasnya sesuai standar. I. Mendesak pelayanan catering diperbaiki agar tidak merugikan kepentingan jamaah haji. J. Memperhatikan kesimpulan dan rekomendasi panitia khusus Pansus Haji DPR RI tahun 2004 agar dapat ditindaklanjuti demi peningkatan pelayanan bagi jamaah haji. Inilah derap kesimpulan. Kami persilakan para anggota untuk memberikan koreksi, masukan atau poin baru. Ya, Pimpinan. Ya, silakan Pak Ahmad. terima kasih pimpinan. Ini masalah petugas haji. Di sini belum disinggung masalah. Padahal petugas haji itu sangat menentukan kualitas pelayanan kita. Jadi mungkin perlu dimasukkan salah satu poin masalah petugas haji sehingga mereka itu betul melayani jemaah kita dan tidak menimbulkan masalah. Ya, tambahi poin satu lagi, meminta Menteri Agama untuk mengupayakan lobby yang terbaik untuk mendapatkan tambahan petugas haji. Dan peningkatan pelayanan profesional dari petugas itu sendiri, integritasnya gitu. Itu yang belum masuk poinnya. Itu kan ada, ya tentu kalau sudah petugas ya profesional. Ya tapi fakta di lapangan mereka itu kan tidak optimal bekerja pelayanan. Ya itu kan sudah dikoreksi pansus itu kalau itu. Ya, ya menambah kuota itu tuh Pak Bidan. ya, Menambah kuota petugas haji kan belum masuk. udah masuk tuh. Udah Masuk. Begitu Pak Ahmad sebut langsung masuk. Pak Hidayat Nur Wahid, silakan. Tadi yang saya sampaikan dan itu menjadi isu publik juga dan jumlahnya besar, yaitu calon jemaah haji yang belum selesai masalah visa dan terkena permasalahan terkait dengan kesehatan. Jadi saya usulkan agar ada pendampingan yang maksimal dari Kementerian Agama agar saudara-saudara kita calon haji yang sudah nunggu lama itu tapi terkendala dengan masalah visa dan kesehatan agar mereka terbantu dan terselesaikan masalah. Silakan. Tambah satu poin. Meminta Menteri Agama untuk melakukan pendampingan jamaah haji yang berangkat. Bukan, maksudnya porsi berangkat tahun ini maksudnya. Jadi jamaah berangkat tahun ini untuk mendapat pendampingan agar urusan administrasi dapat terselesaikan dengan baik. Dan itu karena masalahnya di visa dan masalah kesehatan. Itu administrasi. Masalah gitu loh. Yang dipermasalahkan sekarang terkait dengan visa. Silakan Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Aguran urusan administrasi dalam kurung visa dan kesehatan gitu.
Memang ada istitoah dipisah. Istitoah kesehatan aja. Istitoah visa udah ada. Istitoah kesehatan. Sebetulnya tadi sudah ada di atas mengenai istitoah. Ya. Ya, silakanlah. Pokoknya ini urusan jamaah ini kan. Oke, Bu Seli. Pimpinan, saya hanya mengingatkan saja, ini kesimpulan hanya untuk pelaksanaan Haji 2025 ya? Iya, iya. Oh, oke. Ya. Karena waktu kemarin sempat ada statement saya kaitan dengan skema penerbangan transportasi udara yang nanti akan dikonversikan dengan nilai manfaat gitu loh. Ya, belum itu masih. Berarti untuk- nanti ya. Oke, makasih. Bu Ulan, silakan. Cuma menambahkan, yang pertama saya minta data yang mungkin saya menjadi pertanyaan saya mengenai user dan juga PIHK yang belum dilampirkan. Pertanyaan pada pertemuan yang lalu itu yang saya minta, sampai sekarang belum ada di meja kita. Satu. Yang kedua mengenai perlengkapan. Jadi ini kan yang memastikan ketersediaan perlengkapan jemaah haji yang memadai dan kualitasnya sesuai standar. Nah, yang perlu diperhatikan yang tadi juga menjadikan masukan kepada Pak Menteri adalah pendistribusian tepat waktu. Karena kalau misalnya H-3 ini agak riskan gitu ya. Tambahi. Terima kasih. Distribusi Oke, masih ada yang lain? Cukup ya? Itu yang Kak ganti ke ketua, jangan lobby ketua koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi penambahan kota haji. Yang mana, poin berapa? Kak, jangan lobby Kak, koordinasi. Sebelum ke pemerintah, itu dilengkapi ya redaksinya? Sedikit pimpinan. Oh ya, saya baru mau mempersilahkan langsung. Ya silakan Pak Nuri. Sedikit aja. Jadi yang masuk ke HP saya juga udah ada sekitar 5. Dan agak memanas juga tentang bos tadi gitu. Tentang bos. Jadi takut ada trigger-trigger yang menyulut itu bisa panas gitu. Kita lihat kemarin yang dikti gitu. Kalau sempat pemerintah mendikotomikan agama dengan umum itu bahaya. Jadi kalau bisa di sini karena kita masuk isu-isu aktual, dimasukkan aja di sini yang mengusahakan pengembalian dana bos gitu. Ini sebetulnya Tapi kan isu. tadi dia di atas itu ada ini, bukan haji. Di atas tadi ada isu-isu aktual. Begini, sebetulnya kita maksud isu-isu aktual itu tentang haji, bukan isu-isu aktual seluruh persoalan, bukan. Tapi tadi kita bicarakan karena sudah dibuka. Nanti kita buat lagi rapat kalau kita perlukan tentang itu. Ya berangkat haji dapat bos kan. Ya bukan berarti kita tidak memperdulikan itu ya. Tapi sudah kita dapatkan gambaran tadi bahwa saran Komisi 8 melakukan lobby sudah dilakukan. Lobby yang dilakukan itu mendapat sambutan dengan baik. Mudah-mudahan berhasil. Hasilnya itu yang masih ditunggu. Itu tadi jawabannya gitu tadi. Saya kira sudah ya itu tentang itu. Pak Singgi? Pak Wahid? Waduh. Saya masih ada satu lagi nih saya. Satu lagi meminta Menteri Agama, nanti redaksinya dibantu ya, meminta Menteri Agama memberikan informasi atau memberikan terkait keputusan berupa PMK, Perdirjen penyelesaian langkah-langkah persiapan ibadah haji, langkah-langkah pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana apanya? Bahasanya, redaksinya. Pokoknya setiap PMK, peraturan Menteri PMA dan Perdirjen,
KMA dan per dirjen diberikan ke Komisi 8 supaya kami bisa mengikuti perkembangan. Kan nggak keberatan Pak Dirjen kan? Nggak ada yang rahasia kan di keputusan itu. Ya. Atau ada dari anggota? Cukup ya? Kami persilakan Pak Menteri. Ya, bagi kami Pak semuanya cukup bagus. Terima kasih. Ada mungkin yang tidak bagus buat Bapak, saya kasih tahu Pak. Tadi di poin apa tadi? Mengenai usia, di poin berapa usia jamaah? Mana tadi mengenai usia? Ya, pembatasan jamaah berdasarkan usia tertentu. Usia ini kan bukan kebijakan Menteri Agama. Kalau kita mau sebut ini melobi pihak Saudi supaya tidak memberlakukan pembatasan berdasarkan usia. Itu poinnya saya kira. Maksudnya seperti itu Pak. Oh iya sama kalau gitu kita. Ya, mungkin itu yang paling baik kalau mau dirubah sedikit redaksinya ya, Pak. redaksinya dirubah. Mengenai yang terakhir Pak, PMA itu yang dibawa. Oh, PMA ini kembali ke PMA tadi yang terakhir, poin terakhir. Ya, silakan Pak Menteri. Iya. Meminta Menteri Agama RI memberikan informasi terkait dengan Peraturan Menteri Agama PMA RI. Kemudian keputusan Menteri Agama ya. KMA itu ada PMA, ada KMA. Dan surat keputusan Dirjen. Dan surat keputusan Dirjen. Nah, itu nomenklaturnya yang ada sekarang. Ya. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Saya tidak membacakan lagi draft kesimpulan kita karena sudah kita baca dan perhatikan satu persatu poin per poin. Dengan demikian dapat kita terima kesimpulan raker kita hari ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup, apakah ada yang perlu disampaikan, Pak Menteri? Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu anggota Komisi Ketua dan Wakil Ketua anggota Komisi 8, izinkan kami mengungkapkan rasa kebahagiaan, kebanggaan kami pada rapat yang sangat penting ini karena bisa mendapatkan masukan dan juga sekaligus jalan keluar tadi sejumlah problem. Jadi problemnya dari Komisi 8 juga saran jalan keluarnya juga sangat tepat dari Komisi 8 ya. Dan tentu juga adalah sekali lagi saya mengulangi, kalau ada hal-hal yang mungkin dianggap maslahat, mohon tetap kita komunikasi sekalipun di luar rapat formal demi untuk kesuksesan haji ini. Kami insya Allah Pak tidak libur sekalipun ada libur panjang ini karena kami akan menuntaskan PR yang berat buat kami ini. Karena kalau kita memanfaatkan musim libur tanggal 21 sampai tanggal 8 itu 20 hari loh Bapak. Nah itu nanti mepet ke hari-hari kritis itu ya. Jadi seandainya ada informasi-informasi yang dari jamaah, dari calon jamaah haji yang mungkin perlu diselesaikan, ya kami semuanya siap untuk menjadi pendengar aktif dan tentu akan mencoba memperbaiki apa yang kurang baik di antara kami. Terima kasih Pak. Alhamdulillah baik. Kami ucapkan terima kasih Pak Menteri. Kalau sudah lengkap peraturan yang disebutkan di poin terakhir tadi itu menjadi panduan kita, tentu yang kita temukan dan hadapi di dapil masing-masing berbagai macam.
Tetapi intinya adalah kesempatan jamaah haji kita untuk berangkat. Jadi karena itu kami ucapkan terima kasih keterbukaan, karena ini bukan urusan kelompok tapi mungkin orang per orang, maka nanti pertelepon dari para anggota ini harus direspon dengan baik. Karena minggu depan kita sudah reses, di dalam reses kita akan bertemu dengan masyarakat pemilih. Pertanyaannya di musim saat reses yang kali ini tentu akan ada terkait mengenai haji. Kadang-kadang jamaah ini harus dapat jawaban hari itu karena sebentar lagi akan bubar acaranya. Maka karena itu mohon direspon. Kalau tidak Pak Menteri ya Pak Dirjen, kalau tidak Pak Dirjen ya Kepala BPH. Kalau tidak Kepala BPH, Wakil Kepala BPH. Nanti kita teleponi tentang itu. Nah, paling tidak para anggota sudah menyalurkannya hasrat kepastian, ya hasrat untuk berangkat haji ini. Karena hasratnya sudah sampai ke ubun-ubun Pak, kalau dia merasa sudah dipanggil berangkat tahun ini tapi karena administrasinya tidak lengkap, itu bisa stres dan lain-lain. Karena itu kami butuh jawaban. Kami ucapkan terima kasih khususnya Pak Wahid tadi sudah memulai rapat, para pimpinan dan para anggota. Rapat kita kali ini persiapan, mungkin ini rapat terakhir Pak untuk persiapan kita. Maka kami butuh keputusan yang terkait KMA, PMA per Dirjen itu nanti. Dan dalam perjalanan nanti ke Saudi persiapan yang disampaikan Bu Ulan tadi itu, bukan Bu, kok Bu Ulan, yang disampaikan oleh Pak Kepala BPH dan Wakil Kepala BPH terkait siapa yang menjadi pelayan kita, vendor yang menangani catering, bus, hotel di Armusna, kami diberi supaya kami bisa untuk meninjau persiapan itu. Dan keputusan kita kan tidak mungkin kita tuangkan di keputusan ini, Pak Nur Wahid, terkait rasa Nusantara, sambal balado, telur apa, kan nggak mungkin. Tapi adanya di keputusannya mereka. Keputusan itu kita harapkan bisa didapatkan oleh Komisi 8. Sekali lagi terima kasih dan mari kita tutup acara kita ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.